Gue yakin banget nih, kalian-kalian yang di sini yang nontonin video-video gue, itu pasti 90% suka yang namanya horor, kasus, tragedi, suka banget kan? Begitupun juga gue guys, gue demen banget sama yang namanya kasus kriminal, pembunuhan, tragedi ini, tragedi itu, karena itu emang menarik banget sih untuk gue bawain. Dan rata-rata, kasus pembunuhan yang pernah gue lihat, gue tonton, itu rata-rata orang yang ngebunuh itu tuh cowok ataupun ya kalau nggak cewek, ceweknya itu emang sekitar umur 20-30 dan juga kalau cowok pun ya remaja sampai sekitaran bapak-bapak gitulah. Tapi kalian kebayang nggak kalau yang ngebunuh itu merupakan seorang nenek-nenek bangkotan yang udah bau tanah. Gue kagak nyangka banget, maksudnya gue tuh demen sama Granny ya, Granny yang game horor itu tuh yang kayak begini nih. Ternyata ada gitu di dunia nyata gitu kan. Gue nggak mikir kalau misalkan Granny itu cuman ada di game, ternyata ada pembunuh nenek-nenek yang udah harusnya dia mikirin umurnya, usianya, udah mikirin akhirat, dia malah mikir buat ngebunuh orang. Terus biasanya nih rata-rata banget yang gue lihat nenek-nenek di luar sana itu yang punya jiwa-jiwa kasih sayang lebih terhadap cucunya, bahkan lebih sayangan neneknya dibanding orang tua kandungnya gitu kan. Kadang kalau main ke rumah nenek nih, lo apa aja boleh nih, gue kasih semuanya yang ada di hidup gue gitu kan. Sementara kalau lu minta emak bapak lu kan belum tentu dikasih kan, kayak nggak boleh. Ya kalau sama nenek kan kagak gitu, rata-rata kayak mau apa? Iya cu, ambil aja gitu. Jadi gue kaget banget nih sama cerita yang kayak gini. Kok bisa kan nenek-nenek ngebunuh? Udah dengerin aja cerita gue di sini. Lu cukup tontonin sambil ngopi, sambil terserah lu sambil ngapain. Pokoknya lu tonton dari awal sampai habis biar lu paham kenapa nih nenek-nenek udah bau tanah masih juga ngebunuh orang. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke ceritanya. Tamara Samsonova lahir pada tanggal 25 April tahun 1947 di Rusia. Aduh kak, Tamara lagi, Rusia lagi, lu kagak ada bahasan yang lain apa kak? Emang adanya itu guys, jadi udahlah, denger aja lah. Sebelum kita lanjut nih ke kronologi atau kelanjutan ceritanya kenapa si nenek ini bisa ngebunuh orang, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih. Nenek ini siapa, dulu mudanya gimana. Jadi guys, si Tamara ini pas lulus SMA dulu ya, itu tuh dia terkenal sebagai gadis yang cantik, rupawan, lemah lembut gitu kan. Pokoknya kayak gadis-gadis pada umumnya aja gitu. Udah tuh kan dia lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Linguistik Negeri Moskow, terus dia lulus, dari situ dia lanjutin lagi nih pendidikannya di Saint Petersburg. Nah di Saint Petersburg ini dia ketemu sama seorang pria yang dia kayaknya tertarik banget gitu, namanya Alex. Si Tamara sama si Alex ini tuh sama-sama cantik sama ganteng guys, kayaknya tuh dia ngerasa mereka cakep dan ganteng dan mereka tertarik satu sama lain nih. Itu kan di situ dia PDKT dan akhirnya mereka pacaran, ujung-ujungnya nikah gitu kan. Ya udah mereka kehidupannya tentram-tentram aja, normal-normal aja, selayaknya rumah tangga biasa aja gitu. Udah tuh kan ngerasa baik-baik aja, rumah tangganya normal-normal aja bertahun-tahun, tibalah saatnya tiba-tiba suaminya si Tamara ini dikabarkan menghilang guys, entah kemana. Otomatis karena informasi itu kerabat atau keluarganya si Alex itu cariin dong, di mana si Alex itu kan suami lu kemana gitu kan. Nah si Tamara juga yang di situ kayak yang nggak nyari-nyari juga gitu, malah yang kayak diem terus kayak gue kagak tahu apa-apa soal itu, udah lu nggak usah bacot gitu, paham gak sih? Jadi di sini si Tamara ini sikapnya kayak mencurigakan guys sama kerabat bahkan teman atau tetangganya si Alex, kayak lo kok istrinya lo kagak tahu nih suami lo di mana, tiba-tiba menghilang gitu, gimana kejadiannya gitu, apa mungkin kemarin suami lo sempat pergi dulu nih terus tiba-tiba nggak ada kabar, emang lo sebagai istrinya kagak mau gitu nelpon siapa kek, polisi kek gitu buat pastiin nih suami gue kemana. Nah karena gelagat si Tamara yang mencurigakan itu, akhirnya kerabat keluarganya si Alex pun mencurigai tuh kalau ini kayaknya perbuatannya si Tamara nih guys, kayaknya nih bocah kayaknya ada sesuatu nih di belakang kita nih gitu.
Nah, cuma nih dari situ kan si pihak keluarga bahkan kerabatnya si Alex juga nggak yang kayak mau nuduh-nuduh gitu tanpa bukti yang kuat. Alhasil ya udah kasusnya yang kayak ya udah aja gitu. Otomatis setelah kehilangan suaminya, si Tamara pun tinggal sendirian kan di apartemen karena kayaknya mereka tuh nggak punya anak, guys. Ya udah di saat dia ditinggal sama suaminya, dia makin gak keurus, apartemennya berantakan, acak-acakan, dan dia tuh memutuskan untuk sewain apartemen ini karena dia ngerasa nih apartemen terlalu kegedean nih buat gue gitu kan. Udahlah mending gue sewain aja gitu. Udah tuh kan akhirnya si Tamara ini ngide buat buka jasa sewa apartemen dan menurut penyelidik pada tanggal 6 September tahun 2013 itu si Tamara sama kliennya dia nih yang mau nyewa apartemennya Tamara itu berantem hebat guys, sampai teriak-teriakan, wah aduh bacot lah tuh, cekcokan kan tuh berdua. Nah otomatis tetangga-tetangganya si Tamara itu denger dong kayak ini bocah ngapain tiba-tiba berantem gitu kan. Dan mereka ini, tetangga-tetangganya ini berasumsi sendiri nih kalau kayaknya mereka ini berantem karena mungkin berantem soal harga atau mungkin kliennya ini mikir dia nggak mau nyewa apartemennya Tamara karena nih ngapain bocah sewain apartemen yang udah berantakan kayak begini gitu, gue mana mau gitu kan, ya siapa juga yang mau. Nah asumsinya warga tuh pada kayak gitu guys. Udah mereka berantem kayak gitu, tiba-tiba nih beberapa hari setelahnya, setelah kejadian mereka berantem, si penyewa ini, kliennya Tamara yang pengen sewa apartemen yang sempat berantem itu, ditemukan tewas guys, di pinggir jalan. Lu bayangin aja, di pinggir jalan loh, ketemu tewas, mayat gitu. Iya karena se-eye catching itu kan, maksudnya mayat ada di pinggir jalan, udah posisinya, sorry ya, udah dipotong-potong gitu guys. Jadi posisinya tuh udah mengenaskan banget gitu orang ini. Nah karena warga sebelumnya sempat dengar kalau mereka itu sempat berantem beberapa hari yang lalu, ya otomatis warganya langsung kayak, nih kayaknya ulah Tamara nih, gue udah kemarin kasus suaminya hilang dia kagak tahu, dia kagak mau cari tahu, terus tiba-tiba nih orang yang habis adu bacot sama dia tiba-tiba ditemukan tewas pinggir jalan gitu. Kayak gimana orang pikirannya kagak ke si Tamara gitu kan, ya pikirnya pakai logika gitu. Cuma nih guys, sangat disayangkan kasusnya itu berhenti di situ aja. Karena kenapa? Karena pihak kepolisian itu belum dapat bukti-bukti yang bener-bener konkret gitu. Walaupun emang sebelumnya beberapa hari yang lalu dia sempet cekcok sama Tamara ya, si korban ini. Tapi ya mau gimana lagi, pihak kepolisian udah mencari bukti apapun itu, tapi belum nemu bukti yang pasti yang kuat lah. Udah tuh guys, setelah kejadian itu, ternyata pada Maret tahun 2015, si Tamara itu ketemu sama nenek-nenek berusia 79 tahun bernama Valentina Ulanova. Nah rupanya nih guys, si Valentina ini merupakan tetangganya si Tamara guys. Jadi kayaknya yang cocok-cocok aja gitu, nenek-nenek ketemu nenek-nenek akrab tuh kan berdua gitu kan. Udah lu bahasin soal ke nenek-nenekan lu aja lah gitu. Terus guys, ada salah satu teman mereka yang dimana temannya ini kenal sama mereka berdua, kenal sama si Valentina sama Tamara. Dia bilang nih sama mereka berdua, ngomong dah tuh kan ke si Tamara, Tamara, gue denger-denger kan lu nyawain apartemen ke orang, udah lu daripada tinggal sendiri gabut, tinggal aja sama si Valentina dulu gitu. Ntar kalau apartemen lu udah jadi, udah kelar sewaannya, balik dah lu ke apartemen gitu. Direspon lah tuh kan sama si Tamara, terus Tamara bilang, lu ada bener-benernya juga gitu kan. Terus ngomong sama si Valentina, Palen, ya udahlah gue tinggal sama lu dulu lah, kebetulan apartemen gue lagi direnov, udahlah nanti gue juga balik sendiri ke apartemen. Direspon juga lah tuh sama si Valentina. Kata si Valentina di situ dia kagak mikir macem-macem, kagak mikir aneh-aneh. Terus mereka juga kayak ngerasa, ih ada temen nih gue gitu kan, ada temen nih lu nenek-nenek, gue nenek-nenek, cocok gitu kan. Ya udah, nanti kalau apartemen lu udah jadi, udah bener, lu balik dah sono gitu. Gitu guys. Udah tuh kan setelah tawar-menawar soal tempat tinggal, akhirnya mereka tinggal bareng lah tuh si Valentina sama si Tamara. Nah, terus setelah mereka udah tinggal bareng nih, entah kenapa gitu, ada setan dari mana gitu kan, si Tamara ini tuh kayak udah langsung bertindak aneh-aneh nih sama si Valentina. Nah aneh-anehnya tuh kenapa kak gitu kan. Nah ternyata si Tamara ini tuh tipikal orang yang posesif guys, orang yang cemburuan tahap gila lah gitu, cegil lah kalau dikata. Nah terus si Tamara udah tinggal sama Alex kan udah dari kapan tahu tuh di apartemen gitu. Otomatis si Valentina juga kenal dong sama si Alex yang suami yang hilang ini. Jadi warga itu berasumsi sendiri guys kalau
si Tamara ini cemburu atas Valentina sama si Alex gitu. Gue kagak ngerti ini cemburu kenapa, kagak disebutin juga. Pokoknya kagak jelas lah, cemburunya emang cegil lah kalau dikata gitu kan. Udah tuh kan, ternyata si Tamara punya dendam pribadi sama si Valentina. Tiba-tiba Tamara ini dengan secara diam-diam dia ke apotek untuk memaksa apotekernya meracik racun guys. Jadi nanti dia balik-balik nih, dia masukin ke makanannya si Valentina. Nah, Valentina ini suka banget sama yang namanya salad guys. Jadi sebelum si Valentina ini makan saladnya dia itu si Tamara udah masukin racun duluan nih ke makanan Valentina. Udah tuh kan, akhirnya si Valentina itu tuh pingsan seketika guys. Nah, ketika si Valentina ini pingsan, ternyata Tamara ini langsung mengambil gergaji besi dan langsung memotong-motong tubuhnya si Valentina. Jadi awalnya nih, stepnya dia itu potong bagian kepala dulu, terus langsung motong beberapa bagian di tubuhnya si Valentina ya. Lu bayangin tuh nenek-nenek, udah nenek-nenek loh padahal. Nah, lebih spesifiknya lagi nih guys. Jadi si Tamara ini memotong bagian kepala dulu, terus dia lanjut ke bagian lengan langsung ya. Terus akhirnya dia bagiin lagi tuh, motong-motong bagian badannya gitu. Jadi udah kayak motong-motong daging lah tuh, udah kayak mau masak gitu. Nah, di sini kan posisinya tuh malam hari guys. Jadi si Valentina ini di satu sisi ternyata lagi makan malam gitu. Salad ini jadi buat makan malamnya Valentina. Terus yang lebih sadisnya lagi nih, si Tamara ini ngambil pisau, terus kayak dia tuh ngobrak-ngabrik badannya si Valentina yang udah terpotong-potong nih. Terus dia mengambil organ-organ dalamnya si Valentina beberapa, terus dimakan gitu, dimakan. Lu bayangin nenek-nenek, nenek-nenek masalahnya guys, nenek-nenek ada gitu kepikiran buat makan gitu. Wah itu sih udah bener-bener yang kayak sakit jiwa ya, udah yang kalau orang pikirannya normal nggak bakal mungkin kayak gitu sih, sekalipun punya dendam gitu ya, soalnya masih punya hati nurani lah. Udah tuh makan malamnya si Tamara, makanin organ-organ dalam si Valentina, terus tiba-tiba dia ngambil panci untuk naruh organ-organnya, termasuk kepalanya si Valentina ya, dimasukin ke panci, terus dia taruh ke belakang apartemennya di pinggir kolam berenang guys. Nah setelah dia bawa panci nih guys, dia juga dimasukin ke dalam sebuah plastik gitu, sebagian organ-organnya si Valentina itu, dan bawa lagi nih ke pinggir kolam renang, tepatnya di belakang apartemennya si Tamara. Dan di sini ternyata posisinya Tamara nggak tahu guys kalau di tangga itu tuh ada CCTV-nya gitu. Jadi ya udah emang ketahuan aja gitu. Setelah Tamara ini membuang organ-organ dalam beserta kepala yang ada di panci sama plastik di pinggir kolam renang, besok paginya tetangga-tetangga itu pastinya langsung temuin dong plastik sama panci, terus dibuka tuh. Pas dibuka udah bukan main shock lagi, kaget nih mayat siapa yang baru gue temuin gitu kan. Langsung lah tuh ditelepon sama pihak kepolisian, dia bilang, "Nana, kayaknya nih ulahnya si Tamara deh, kayaknya lu harus kesini." Terus udah akhirnya akhirnya si pihak kepolisian itu ngedatengin kediamannya Tamara. Karena para warga pada tahu kan kalau si Tamara ini tinggal sama si Valentina gitu. Udah diketok-ketok tuh kan apartemennya Tamara, dan kebetulan Tamara emang lagi di apartemennya guys. Terus pas dibuka gitu ngeliat polisi gitu kan. Oh silakan masuk gitu. Sesimpel itu. Dia bocah-bocah simple tuh gak sih, bener-bener kayak nggak ada bersalah, nggak ada muka-muka ketakutan kalau dia kemarin habis buang mayat sembarangan, terus dia malah mempersilahkan masuk gitu, kayak ya udah tolong lu masuk aja ke rumah gue gitu, acak aja rumah gue gitu. Pas polisi masuk tuh kan ke apartemennya, bukan main shock lagi nih, nenek-nenek ngapain gitu kan di ruangan yang penuh dengan bercak-bercak darah gitu, bercak-bercak merah. Terus kayak itu bukan main berantakan lagi, kayak tirainya copot lah, terus kayak barang-barangnya pada
jorok banget lah intinya. Ya di satu sisi polisi juga kebingungan nih, bocah kok kagak ada nutup-nutupinnya gitu, kagak ada ngelak atau gimana, kayak ya udah emang gini adanya gitu, kayak pasrah aja gitu, kayak oh iya gue habis bunuh orang terus nape gitu. Gitu guys, nih nenek-nenek juga sengklek banget ya Allah. Terus polisi juga belum bisa mastiin kalau itu bukti yang kuat juga kan atas meninggalnya si Valentina. Akhirnya dicek tuh kan kamera CCTV, rekaman CCTV-nya. Pas dicek, ini nenek-nenek yang bawa tuh panci sama plastik ya kan. Udah bukti yang paling kuat banget tuh. Ya udah, langsung dibawa. Dibawa dan Tamara juga yang kayak, oh, gue mau dibawa sama polisi. Oh ya udah bawa gue aja gitu. Paham gak sih, kayak udah ya udah gitu bawa gue aja, gue emang salah gitu, tapi gue kayaknya nggak salah gitu, paham gak sih? Udah dia diinvestigasi tuh sama polisi, terus akhirnya dia mengakui guys, ternyata dia melakukan aksi pembunuhannya itu dari 1965 sampai 2015 nih, yang akhirnya dia ketangkap. Lu hitung dah tuh dari 1965 sampai ke 2015, 50 tahun gak sih? 50 tahun gak? Kayaknya 50 tahunan ya, sekitar segituan ya. Bayangin dari dia belum keriput sampai dia udah bener-bener bau tanah, dia masih dengan aksi pembunuhannya itu guys. Si Tamara ini juga mengakui guys kalau emang dia juga ngebunuh teman-temannya, kerabatnya, dan yang 3 kasus paling terkenal nih, paling viral itu dimana dia ngebunuh suaminya, ngebunuh yang penyewa, sama si Valentina. Nah, 3 dah tuh yang paling viral. Terus di sisi lain guys, pihak kepolisian juga menemukan buku hariannya si Tamara. Nah, ini yang paling menonjol nih. Yang paling menonjol, dia ada nulis kayak gini. Saya membunuh penyewa saya. Saya mengikuti dia, memotongnya berkeping-keping di kamar mandi dengan pisau, memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam kantong plastik, dan membuangnya di berbagai distrik Frunzenski. Setelah polisi nih menetapkan kalau si nenek-nenek bangkotan ini udah bersalah, dia yang kayak tepuk tangan, terus dia senyum, bahkan dia yang kayak cium kamera gitu. Kayak dia ngerasa dia bangga banget, dia ngerasa kalau itu sebagai pencapaiannya dia banget gitu kan. Kayak lu ngerti gak sih, kayak orang udah susah-susah kayak bikin skripsi, terus wisuda dia mencapai pencapaiannya dia itu kan. Nah itu sama aja kayak begini, cuman versi negatifnya gitu, kayak dia capek-capek dia ngerasa capek-capek ngebunuh, terus kayak emang gue tuh pengen banget yang namanya ditangkep, terus nanti gue terkenal gitu. Jadi intinya dia tuh goalsnya dia ternyata dia menjadi terkenal, terus dia tercatat dalam sejarah guys, kayak gitu. Bayangin segila apa otaknya di situ. Terus pas ditanyain juga guys, ternyata emang ya itu emang goalsnya dia. Jadi dia itu udah nunggu penangkapan ini tuh udah lama banget, dari 1965, kenapa lu baru nangkep gue gitu. Karena itu tadi, dia pengen banget dikenal masyarakat sebagai seorang pembunuh, dan ternyata bener aja guys, dia akhirnya dikenal banget sama masyarakat Rusia karena dia itu termasuk pembunuh berantai yang udah tua bangka, udah bener-bener bau tanah lah, udah kayak udahlah lu bisa langsung aja gak gitu, langsung ini aja gitu. Yang lebih epicnya lagi nih, si nenek-nenek bangkotan ini ternyata termotivasi, dia demen banget sama teknik pembunuhan dari Andrei Chikatilo ya. Kalau kalian belum tahu nih Andrei Chikatilo siapa, gue sempat ngebahas ini di video sebelumnya, akan gue sertain link di bawah. Dan si nenek-nenek ini ternyata tuh ngomong ke semua orang guys, kalau gue demen banget nih sama si pembunuh berantai Andrei Chikatilo, kayak dia tuh gue tertarik banget sama pembunuhannya dia, teknik cara pembunuhannya dia loh guys gitu kan. Kan orang-orang yang ngedenger juga yang kayak maksud gitu guys sih. Setelah psikiater ini memeriksa kesehatan mentalnya si Tamara guys, ternyata Tamara ini mempunyai gangguan mental skizofrenia. Bagi yang belum tahu nih, skizofrenia itu apa sih kak? Jadi skizofrenia ini merupakan gangguan mental jangka panjang yang dimana penderitanya itu mengalami semacam halusinasi, delusi, kekacauan pikiran, dan juga perubahan perilaku guys gitu. Nah setelah dia dicek sama psikiater kalau dia mengidap skizofrenia guys, si Tamara ini dinyatakan tidak bersalah dan dia akhirnya direhabilitas di rumah sakit jiwa. Kok dia kagak bersalah sih kak? Udah jelas-jelas dia ngaku sendiri kalau dia itu ngebunuh orang gitu kan.
Iya, gua paham. Kalau di sini aja dia udah mengakui kalau dia udah ngebunuh 11 orang termasuk suaminya sendiri, guys. Tapi nih guys, sedikit informasi aja yang belum tahu nih, kenapa si Tamara ini jadinya direhab? Karena rata-rata orang yang sebagai tersangka, dia itu ngebunuh, pokoknya apalah itu. Kalau dia itu mengidap gangguan mental, otomatis dia tidak dipenjarai atau tidak mendapatkan hukuman guys. Dia jadinya dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena kenapa? Mungkin takutnya di penjara itu dia bertingkah malah merugikan sekitar gitu. Mungkin ya guys. Jadi yang gue denger-dengar selama ini ya kalau sebagai tersangka dia tidak dinyatakan bersalah ya karena dia punya gangguan mental seperti itu. Dan mungkin segitu aja guys untuk video hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi, gue ngejelasin ini aja tuh gue tadi yang kayak masih nggak habis pikir gitu ya sama nenek-nenek yang udah tua banget gitu umurnya, udah keriput banget. Kalian bisa ngeliat sendiri gitu. Karena menurut gue pribadi guys, rata-rata nenek-nenek yang di luar sana itu kasih sayangnya malah lebih dibanding orang tua kita sendiri gitu. Kadang kita lebih ngerasa disayang sama nenek, sama kakek gitu, ketimbang sama orang tua sendiri. Jujur gue agak shock sama kasus yang satu ini gitu. Cuman ya mau gimana lagi. Mungkin di sini kita bisa ambil pelajarannya untuk selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun kita berada. Dan seperti biasa guys, kalau kalian minta request, Kak tolong dong bawain kasus ini, Kak tolong dong bawain tragedi ini, bisa banget langsung komen di bawah. Atau untuk kalian yang punya pengalaman cerita horor pribadi, punya foto maupun videonya, bisa langsung DM aja ke sosial media gue di sini. Dan gue minta maaf kalau gue terdapat kesalahan atau kekurangan informasi. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina, see you in the next video, bye bye.